pemirsa, kami bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare, tentunya sejumlah informasi yang telah kami rangkum untuk Anda kali ini. Bersama saya Uswatun Hasanah dan saya Johan Monika. Pemirsa, inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pada Musrembang, Kelurahan Ujung Baru, warga meminta memprioritaskan penanganan pembangunan fisik dan sarana prasarana wilayah, terutama perbaikan drainase dan penanganan titik rawan longsor. Pemerintah Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD tahun 2022 yang berlangsung secara terbatas di Aula Kantor Kelurahan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Musrenbang tersebut diikuti Lurah Ujung Baru Andi Nurpati, tim dari Bapeda, Babinsa, Babin Kamtipmas, RT/RW, perwakilan PKK, perwakilan kader Posyandu, Karang Taruna, dan Imam Masjid. Pada hasil musrenbang tersebut, Lurah Ujung Baru Haji Andi Nurpati menyampaikan bahwa terdapat beberapa usulan yang telah disampaikan warga, termasuk usulan yang paling prioritas adalah pembangunan fisik dan sarana prasarana wilayah, terutama perbaikan drainase dan penanganan titik rawan longsor yang memang menjadi perhatian dan prioritas karena bersifat mendesak jika dibiarkan, dan hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi warga serta bisa mengancam keselamatan jiwa warga Ujung Baru. Di Kelurahan Ujung Baru ini telah dilaksanakan musrenbang tingkat kelurahan, yang mana musrenbang ini merupakan suatu forum musyawarah perencanaan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para stakeholders kelurahan untuk membahas, membicarakan, dan menyepakati rencana kegiatan anggaran untuk tahun berikutnya. Dan tentunya ini berpedoman dari hasil pramusrenbang yang dilaksanakan oleh tingkat kelurahan secara mandiri bersama ketua RW dan ketua RT. Dengan hasil pramusrenbang ini maka ditemukanlah beberapa usulan dari bawah atau dari masyarakat. Dan ini memberikan gambaran yang nyata yang terjadi permasalahan yang ada di wilayah Kelurahan Ujung Baru. Adapun dari usulan yang diusulkan di musrenbang tingkat kelurahan ini, tentunya kita bisa memprioritaskan usulan-usulan yang betul-betul harus diprioritaskan, khususnya pada bidang pembangunan fisik, sarana dan prasarana wilayah, khususnya perbaikan drainase yang diakibatkan oleh terjadinya longsor beberapa hari yang lalu di wilayah RW 9 RT 1, karena menurut kami ini merupakan satu permasalahan yang sangat urgent dan kita juga perlu memikirkan keselamatan jiwa masyarakat. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, tidak hanya membantu warga binaan dengan pengetahuan tentang hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Pare-Pare juga memberikan bantuan hukum gratis bagi warga binaan yang kurang mampu. Dalam rangka memberikan pengetahuan tentang hukum kepada warga binaan, Lapas Kelas 2 Pare-Pare menggelar sosialisasi layanan hukum Pos Bantuan Hukum atau Posbakum. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula Lapas Pare-Pare dengan menghadirkan puluhan warga binaan serta beberapa narasumber dari bidang hukum. Salah satunya adalah Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Pare-Pare Rahmat S. Lulung. Pada sambutannya ia mengatakan bahwa pentingnya warga binaan untuk paham dengan pos bantuan hukum. Dengan tersedianya pos bantuan hukum di Lapas Pare-Pare tidak hanya membantu warga binaan dengan pengetahuan tentang hukum, namun juga menggratiskan bantuan hukum bagi warga binaan yang kurang mampu. Begitu ya. Maka alhamdulillah Lapas, Kepala Lapas Kelas 2 Pare-Pare merespon permohonan kami, dan kemudian kami melakukan memorandum of agreement, ya kami sepakat itu. Jadi lebih jauh lagi kami disediakan ruangan, ya lebih jauh lagi kami disediakan ruangan.
Sementara itu, Kepala Seksi Binaan Narapidana Lapas Parepare yang juga membuka kegiatan sosialisasi tersebut memberikan apresiasi atas kehadiran Posbakum yang telah memberikan pengetahuan hukum dan membantu proses peradilan warga binaan yang belum mempunyai penasihat hukum. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, berawal dari menemukan pipa paralon bekas di sekitaran pantai dekat rumahnya, Syamsuri, mantan security yang terdampak COVID-19 ini, memulai aktivitas barunya sebagai pengrajin akuarium dari pipa paralon. Berikut liputannya. Seperti inilah akuarium hasil karya Syamsuri Sobi Hisham, warga Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Sejak sebulan terakhir, mantan security yang terdampak COVID-19 ini memulai aktivitas barunya sebagai pengrajin akuarium dari pipa paralon. Akuarium yang merupakan buah tangan Syamsuri dikhususkan untuk ikan cupang atau ikan sejenisnya yang tidak membutuhkan gelembung udara. Setiap harinya Syamsuri mampu memproduksi 5 hingga 10 akuarium. Awal mula ide membuat akuarium, yakni setelah dirinya menemukan pipa paralon bekas. Dari situlah kemudian mulai berkreasi dan memanfaatkannya untuk menjadi barang yang bernilai. Seluruh bahan pembuatan akuarium ini merupakan barang bekas yang tidak terpakai, yang sering didapatkan dari limbah-limbah laut yang dipungutnya di bibir pantai sekitar rumahnya. Berkat ketekunannya itulah, kini Syamsuri mengaku kebanjiran permintaan karena seiring banyaknya penghobi ikan cupang yang terus menggeliat. Satu akuarium buatan Syamsuri dijual antara Rp100.000 hingga Rp350.000, tergantung dari panjang akuarium dan tingkat kesukarannya. Munculnya itu waktu ada jalan-jalan di daerah Empang. Saya melihat ada pipa yang tidak dipakai lagi oleh pemiliknya. Di situ saya muncul ide bahwa ini bisa berfungsi dan masih bisa digunakan. Jadi sampai di rumah saya coba-coba buka-buka, juga ternyata bisa dijadikan sebuah akuarium gantung, akuarium duduk di meja, bisa. Dan saya juga di sini artinya material untuk yang lain-lain itu seperti batu karang ada di dekat-dekat sini. Kayu-kayu seperti ini bisa didapatkan di pinggir laut, kebanyakan, dan semua di pinggir laut. Berarti ini barang-barangnya semua tidak ada yang dibeli, gratis? Hanya cat sama lem dan material-material toko aja. Kalau yang begini kan kita artinya biar bagaimanapun juga nantinya pasti akan kita beli. Kalau memang artinya sudah bisa di banyak peminat, dan insya Allah kalau untuk cupang kayaknya peminatnya banyak karena sekarang lagi booming. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, dalam rangka mendorong kegiatan ekspor, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai TMPC Parepare gencar melakukan asistensi UMKM. Karena besarnya dampak yang timbul atas pandemi membuat Indonesia harus segera pulih dari keterpurukan tersebut, khususnya dalam bidang ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kegiatan ekspor industri-industri dalam negeri. Dalam rangka mendorong kegiatan ekspor khususnya di wilayah kerja Bea Cukai Parepare, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMPC Parepare gencar melakukan asistensi UMKM yang berpotensi ekspor serta melakukan sosialisasi terkait hal-hal teknis berkaitan dengan ekspor. Selain itu, Bea Cukai Parepare juga fokus terhadap operasional kawasan industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Sopeng, dengan harapan hadirnya kawasan ini mampu mendongkrak ekonomi daerah ke depan. Asistensi IKM-UKM dalam rangka mendorong ekspor tentunya. IKM-UKM yang berpotensi ekspor, kami asistensi dan kami sosialisasi terkait teknisnya, terkait hal-hal teknis berkaitan dengan ekspor. Gitu. Terus yang kedua adalah kami concern ke operasional kawasan industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Sopeng. Itu kami harapkan bisa mendongkrak ekonomi daerah gitu. Dengan
beroperasinya kawasan industri hasil tembakau itu, maka kami harapkan yaitu pertanian tembakau di sana terserap, ya bisa diserap untuk menyuplai kawasan industri tadi yang memproduksi rokok itu di kawasan Sopeng. Nah, itu bisa artinya menggerakkan ekonomi daerah Sopeng lah, seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Bea Cukai TMPC Parepare perketat koordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan pengawasan guna mencegah barang-barang ilegal masuk melalui wilayah kerja kantor Bea Cukai Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMPC Parepare perketat koordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan pengawasan guna mencegah barang-barang ilegal masuk melalui wilayah kerja kantor Bea Cukai Parepare. Hal tersebut diungkapkan Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMPC Parepare beberapa waktu lalu. Suparji menjelaskan, apabila pihaknya menemukan barang yang diduga ilegal, maka Bea Cukai akan melakukan koordinasi dalam rangka memberikan informasi kepada Bea Cukai asal, dalam hal ini Bea Cukai Nunukan yang memiliki wewenang. Untuk pengawasan kita koordinasi dengan aparat terkait, karena ini juga melibatkan di semua pihak, karena ini ya barang-barang, terutama barang-barang yang melalui Parepare ini kan antar pulau ini. Antar pulau, Bea Cukai tidak berwenang untuk tidak di secara undang-undang kami kewenangan terbatas untuk melakukan pemeriksaan itu karena antar pulau ini. Jadi kami tetap koordinasi dengan Bea Cukai asal gitu. Yang dalam hal ini adalah dari Nunukannya, dari Nunukan atau Kalimantan Timur, Tarakan, Nunukan. Kami koordinasi ke sana dalam rangka memberikan informasi gitu. Kalau memang di sini ada diduga barang asal dari X, diduga dari luar negeri, seperti itu, kami hanya memberikan masukan. Tapi untuk melakukan penindakan di sini secara undang-undang kami dibatasi karena yang kami tindak, kami awasi adalah barang impor maupun ekspor. Kalau di sini kan antar pulau belum bisa dikatakan sebagai barang impor dia, gitu, seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap berbagi informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli. Saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Senah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.